Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, semester 1. Kami akan menjelaskan tentang materi mata kuliah Dasar Ilmu Komunikasi yang berjudul Public Relations. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Dasar Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Ade Nuristiani MIKOM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas yang berjudul materi Public Relations. Relation atau PR itu sebenarnya nggak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau selama ini kita cuma mikir PR itu soal pamer di media, itu agak sempit karena PR itu jauh lebih dalam dan luas pada dasarnya. PR adalah segala usaha yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan publik. Baik itu juga pelanggan, karyawan, media, hingga masyarakat umum. Dan yang menarik di publik ini bisa sangat beragam. Jadi PR harus pintar-pintar memilih pesan yang tepat buat setiap kelompok. Fungsi PR itu bukan cuma untuk meningkatkan citra, tapi juga untuk menjaga agar hubungan antara perusahaan dengan pihak luar tetap harmonis dan saling menguntungkan. Jadi PR itu enggak cuma jadi garis terdepan dalam menanggapi masalah, tapi juga berperan besar dalam menciptakan strategi komunikasi yang bisa mempengaruhi cara orang melihat perusahaan. Bayangin saja, jika perusahaan dikenal memiliki reputasi yang baik, maka konsumen akan lebih loyal. Investor juga lebih tertarik, bahkan karyawan mereka merasa bangga bekerja di situ. Apa yang menarik, PR itu punya berbagai cara untuk bekerja. Mulai dari siaran pers yang disebarkan ke media, event-event yang menggunakan perhatian, hingga komunikasi langsung dengan pelanggan lewat media sosial. Jadi PR itu bukan cuma soal mengelola opini publik, tapi juga tentang membangun hubungan yang autentik dan saling percaya. Jadi kalau PR-nya kuat, bisa dipastikan hubungan dengan publik juga akan semakin solid, dan itu adalah modal penting buat mencapai kesuksesan dalam bisnis. Jadi, teori dua arah simetris itu pertama kali diperkenalkan oleh James E. Groening. Dan kalau kita sederhanakan, intinya adalah sebuah model komunikasi yang menekankan pada keseimbangan antara organisasi dan publiknya. Ini adalah komunikasi dua arah. Artinya, organisasi nggak cuma menyampaikan pesan ke publik, tapi juga mendengarkan umpan balik atau respon dari mereka. Jadi, kalau biasanya dalam PR, banyak yang fokus pada komunikasi satu arah, yaitu perusahaan berbicara. Teori ini lebih menekankan pada interaksi dan dialog yang lebih seimbang antara dua belah pihak. Dengan komunikasi dua arah simetris, kita bisa lebih memahami kebutuhan dan keinginan audiens kita. Misalnya, kalau ada feedback negatif dari konsumen, kita bisa mendengarkan dan merespon dengan solusi yang lebih tepat. Contoh penerapannya bisa kita lihat dalam situasi krisis. Misalnya, ada produk yang masalah atau isu yang muncul di media. Kalau kita cuma mengeluarkan pertanyaan satu arah tanpa mendengarkan atau merespon pertanyaan publik, itu bisa memperburuk keadaan. Tapi, dengan pendekatan dua arah simetris, kita mendengarkan kekhawatiran mereka, merespon secara terbuka, dan menanggapi dengan cara yang membantu memperbaiki situasi dan citra perusahaan. Jadi, PR dalam konteks ini bukan hanya tentang menyampaikan pesan,
tapi juga membangun dialog yang transparan dan positif dengan publik. Intinya, teori ini mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan audiens kita, mendengarkan mereka dan merespon dengan cara yang relevan dan tepat. Dalam PR, komunikasi itu harus selalu berjalan dua arah, dan ini adalah kunci untuk hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan. Oke, ketika kita berbicara tentang strategi PR, intinya adalah cara-cara yang digunakan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang baik antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya. Strategi ini melibatkan berbagai teknik dan pendekatan untuk memastikan pesan yang kita sampaikan diterima dengan baik, serta menciptakan citra positif yang kuat. Nah, strategi PR yang efektif tentu saja harus berjalan dengan teori komunikasi yang kita gunakan. Salah satu teori yang sangat relevan dengan strategi PR adalah teori dua arah simetris dan komunikasi dua arah yang memungkinkan adanya dialog atau umpan balik. Jadi, dalam strategi PR, kita nggak hanya fokus untuk menyampaikan pesan ke publik, tapi juga kita harus mendengarkan, memahami, dan merespon flashback mereka. Dengan begitu, tercipta hubungan yang baik, terbuka, dan saling menghargai. Misalnya, dalam menyusun strategi PR untuk peluncuran produk baru, kita mungkin akan mengembangkan kampanye yang mengedepankan nilai-nilai brand yang ingin kita sampaikan ke publik. Tapi dalam konteks teori dua arah simetris, kita juga harus memikirkan bagaimana cara kita menerima dan merespon tanggapan audiens, apa masalah yang mereka temui, apa ekspresi mereka terhadap produk atau layanan yang kita tawarkan. Dengan mendengarkan audiens dan menjawab pertanyaan mereka, strategi PR yang berbasis pada teori dua arah simetris ini juga sangat berguna untuk menghadapi krisis atau situasi yang lebih sensitif. Dalam kasus krisis, organisasi tidak hanya perlu mengeluarkan pernyataan yang tegas dan jelas, tetapi juga harus membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan perasaan dan kekhawatiran mereka. Kita perlu merespon dan dengan cepat dan tepat, mendengarkan setiap umpan balik yang muncul, dan menunjukkan bahwa perusahaan benar-benar peduli dengan apa yang mereka alami oleh publik. Misalnya, jika ada masalah dengan produk, perusahaan harus siap mendengarkan keluhan pelanggan, memberi solusi, dan berkomunikasi secara transparan selama proses pemulihan situasi. Ini adalah bagian dari beberapa strategi PR yang baik, tidak hanya melibatkan penyampaian informasi dan perusahaan ke publik, tetapi juga membangun interaksi yang berkelanjutan. Nah, kalau kita bicara tentang kampanye PR yang sukses, ada banyak contoh yang bisa kita lihat. Salah satu yang sering disebut-sebut sebagai contoh kampanye PR yang sangat efektif adalah kampanye dari Coca-Cola. Kampanye ini benar-benar berhasil menarik perhatian publik dan menciptakan keterlibatan yang luar biasa. Pada dasarnya, kampanye mengajak konsumen untuk membeli botol Coca-Cola dengan nama mereka atau nama teman-teman mereka di labelnya. Ini tidak hanya mendorong orang untuk membeli produk, tetapi juga menciptakan rasa personalisasi yang kuat. Tapi, yang membuat kampanye ini lebih menarik lagi adalah bagaimana Coca-Cola memanfaatkan media sosial untuk membuat konsumen merasa terlibat langsung dalam kampanye ini. Konsumen mulai berbagi foto botol Coca-Cola mereka di media sosial dengan tagar yang meningkatkan interaksi dan memperluas jangkauan kampanye tersebut secara eksponensial. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori dua arah simetris, kampanye ini sangat mencerminkan konsep komunikasi dua arah yang seimbang antara perusahaan dan publik. Coca-Cola tidak hanya menyampaikan pesan, mereka tetapi juga membuka ruang bagi konsumen untuk berbagi pengalaman mereka. Ketika konsumen mulai mengunggah foto dan berbagi cerita di media sosial, Coca-Cola meresponnya dengan sangat baik, tidak hanya dengan likes atau
komentar tapi juga menyesuaikan pesan secara keseluruhan kampanye. Ini adalah contoh bagaimana PR yang baik bisa bekerja jika menggunakan teori dua arah simetris dengan tidak hanya berfokus pada komunikasi satu arah. Coca-Cola membuka ruang untuk dialog, melibatkan audiens secara aktif, dan memberikan respon yang relevan berdasarkan umpan balik yang mereka terima. Inilah yang membuat kampanye ini sangat sukses dan berkesan karena ada komunikasi yang seimbang dan saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumennya.